Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisya Monica, NPM 2213025024. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi implement VLANs and trunking. Nah, di sini sudah ada topologi, lalu di sini sudah ada IP address, interface dan juga subnet mask, lalu di sini sudah ada tabel pada VLAN yang akan kita konfigurasikan. Lalu di sini ada instruksi. Instruksi yang pertama yaitu build the network and configure basic device setting. In part 1, you will set up the network topology and configure basic setting on the PC, host, and switch. Nah, jadi di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Jadi topologinya kita samakan seperti yang ini. Di sini saya sudah membuat topologinya. Lalu untuk langkah yang kedua, step yang kedua, configure basic setting for each switch. Yang A, console into the switch and enable privilege access mode, assign a device name to the switch, disable DNS lookup. Nah, di sini kita akan mengikuti perintah yang kedua. Langkah yang pertama, kita klik terlebih dahulu switch-nya. Kita klik CLI, lalu enable on privilege terminal. Nah, di sini kita akan mengganti nama pada switch tersebut. Kita ketikkan perintah hostname switch 1. Nah, di switch yang pertama kita sudah menggantikan nama, lalu kita beralih ke switch yang kedua, sama. Lalu jika kita sudah mengganti nama, lalu kita disable DNS lookup. Klik switch yang pertama, lalu ketikkan perintah sama pada switch kedua juga kita ketikkan. Lalu selanjutnya yaitu kita yang di assign class as the privilege access encrypted password. Kita klik switch yang pertama, lalu kita ketik save. Oh, kebalik. Lalu switch kedua juga. Jika sudah, kita lanjut. Di sini kita sudah konfigurasi pada switch yang pertama, lalu kita konfigurasi juga pada switch yang kedua, sama seperti yang tadi. Kita lihat saja di sini ya. Enable secret class, lalu
Di sini kita sudah konfigurasi. Tadi kita sudah konsol password enable login kita sudah, lalu untuk PTI juga kita sudah, lalu selanjutnya kita encrypt to the plain text password. Sini kita ke switch yang pertama, ketikkan perintah service password encryption. Pada switch yang kedua juga kita ketikkan yang sama, service encryption. Selesai. Untuk yang G, lalu yang H, create a banner that warns anyone sensing the device. Kita ke switch yang pertama, lalu kita ketikkan perintah banner yang sama juga. Lalu kita exit. Di sini kita sudah selesai. Lalu kita lihat untuk perintah yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk copy the running konfigurasi. Nah, di sini kita buka kembali switch pertama, lalu kita ketikkan perintah copy run start. Lalu enter. Kita lakukan hal yang sama juga ke switch kedua. Lalu enter. Sini kita sudah mengcopy. Lalu untuk langkah step yang ketiga, configure PC host. Nah, jadi di sini tadi kita sudah diberikan IP pada PC A dan juga PC B. Kita lihat di sini untuk IP-nya 192.168.20.13. Kita buka, lalu kita ketik PC A, lalu ke desktop dan API konfigurasi, kita ketikkan IP yang sudah diberikan, lalu submit mas. Sama untuk PC yang B juga, kita lihat kembali untuk PC yang B, untuk IP-nya yaitu 192.168.30.13. Kita masukkan. Sudah, lalu kita lanjut pada bagian ke part 2, create VLAN and ASIC switch port. Yang step pertama yaitu create VLANs on both switches. Create and name the required VLANs on each switch from the table above. Configure the management interface on each switch using the IP address information in the addressing table. Lalu assign all units port
on the switch to the parking out VLAN. Configure them for static access mode and administratively disable them. Nah, di sini untuk VLAN-nya sendiri itu sudah ada, kita hanya tinggal konfigurasi saja. Untuk VLAN 10 itu sudah ada di sini, VLAN 20, 30, 999 dan 1000. Kita buka kembali Cisco kita, lalu kita ketik switch 1. Sini. Kita klik, lalu kita ketik VLAN 10 name ini manajemen, lalu VLAN 20 name sales, lalu VLAN 30 name operations. Lalu 999 name parking LFT. Dan terakhir VLAN 1000 name. Kita ketikkan yang sama juga pada switch yang kedua, yaitu jika sudah, kita buka kembali perintahnya. Pada part kedua, bagian yang A tadi kita sudah membuat VLANs-nya. Lalu selanjutnya yaitu configure the management interface on switching using the IP address information in the addressing table. Kita buka switch yang pertama. Di sini kita exitkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah interface VLAN 10. Lalu kita pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan IP pada VLAN 10. Nah, di sini sudah ada. Untuk VLAN 10 sendiri IP-nya 192.168.10.11. Lalu kita masukkan ke sini IP address. Lalu jangan lupa untuk kita masukkan subnet mask-nya 255.255.0. Lalu enter. Kita masukkan juga
IP pada VLAN 20 dan juga 30. Kita ketikkan sama seperti tadi. Dengan IP-nya kita lihat 20.11. Lalu kita exit, lanjut, interface VLAN 30 dengan IP-nya yaitu 30.11. Lalu kita lanjut ke switch yang kedua. Kita exitkan terlebih dahulu. Lalu interface VLAN 10, IP address untuk VLAN 10. Pada switch yang kedua itu IP-nya adalah 192.168.10.12. Jadi kita ketikkan di sini dan subtask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Jika sudah, kita buka terlebih dahulu pada option, lalu preference. Nah, untuk teman-teman, apabila teman-teman belum mencentang always show port label in logical workspace, itu dicentangkan saja ya. Lalu kita exit. Oke, selanjutnya yaitu kita assign VLAN to the correct switch interface. Di sini saya inikan saja supaya enak. Lalu kita klik, kita lanjutkan. Klik VLAN switch 1. Kita menentukan rank terlebih dahulu. Rank apa? 0/0, 0/7, 4/1. Lalu switch port untuk akses, lalu kita beralih ke switch yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, exit terlebih dahulu, lalu interface VLAN 0/2, lalu switch port mode access, switch port access VLAN shutdown. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan pada part yang kedua. Lalu untuk selanjutnya itu kita pada part yang ketiga, configure and 802.1 key trunk between in the switch. Jadi di sini kita akan menggunakan trunk untuk konfigurasi yang akan kita buat. Yang step pertama yaitu manual configure trunk interface FA0/1, change the switch port mode on interface
F0/1 to force trunking, lalu set the native VLAN to 1000 on boot switch as another part of trunk configuration. Lalu yang terakhir ada isu the show interface trunk. Kita buka kembali topologinya, lalu kita ke switch yang pertama. Sini kita ketikkan perintah exit terlebih dahulu, lalu interface pasted net 0/9, lalu switch port mode access, lalu switch port access sudah. Kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa proses dari switch yang pertama ke PC itu masih orange, jadi dia sedang berproses. Lalu kita switch yang kedua, exit terlebih dahulu, lalu interface total 0/18. Jadi 0/18 ini tadi yang ada kabel yang menuju sini, kabel yang menuju switch kedua ke PC B. Gitu ya. Untuk penjelasannya. Enter. Lalu kita ketik switch port mode access, switch port access. Kita lihat ya, apakah dia berprogres. Nah, di sini sama seperti yang tadi, dia sedang oranye berarti dia sedang berprogres. Lalu kita lihat untuk switch yang pertama dengan PC, kabelnya sudah hijau, berarti dia menandakan bahwa konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar. Kita ke switch yang pertama, pada keyboard ketikkan tombol Ctrl Z. Kita cek show VLAN. Nah, di sini kita lihat ya, untuk konfigurasinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi. Lalu sama pada switch yang kedua juga, kita Ctrl Z, lalu show VLAN. Nah, sama ya, untuk sama seperti yang tadi, DNS juga untuk VLAN-nya sudah aktif. Lalu kita lanjut ke switch yang pertama, kita akan konfigurasikan menggunakan konfigurasi mode trunk. Lalu interface 1 switch port mode trunk. Oke, sudah kita lakukan juga ke switch yang kedua. Nah, di sini dia sedang berproses ya, teman-teman. Lalu kita lihat untuk dari switch 1 dianya sudah berubah menjadi hijau. Untuk switch yang kedua ke switch yang pertama itu dia sedang berwarna oranye, berarti dianya sedang berproses. Lalu kita ke switch port native. Kita ke switch yang pertama, kita ketik switch port untuk yang kedua juga sama switch
enter sudah, kita kembali ke switch yang pertama, Ctrl Z, lalu kita ketik interface run. Kita konfigurasi terminal dulu, lalu interface F1 switchboard terang switchboard terang VLAN remove 1, lalu remove yang 99, enter. Lalu Ctrl Z, show interface. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk VLAN 99 tadi sudah kita delete atau kita hapus. Lalu kita lanjut pada switch yang kedua, Ctrl Z, show interface terang. Di sini untuk VLAN 999-nya masih ada. Lalu sekarang kita delete atau kita hapus. Konfigurasi terminal, interface F1 switchboard terang lalu kita remove 99, lalu kita Ctrl Z dan kita cek kembali. Show interface terang. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk 999-nya sudah tidak ada. Lalu selanjutnya kita close terlebih dahulu, lalu kita klik PCA, lalu di sini kita command prompt, kita cek apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak. Ping 192.168 titik IP pada PC yang pertama. PC yang pertama itu kita hubungkan ke VLAN 20, apakah dianya terhubung. 192.168.20.11. 20.11. Salah. Nah, di sini sudah terlihat ya, jadi coba kita ping lagi. Nah, di sini dari PC pertama untuk ke VLAN 20 kita sudah berhasil sesuai dengan instruksinya di sini tadi yang terakhir, yaitu verifikasi connectivity. Verifikasi connectivity within a VLAN, for example, PCA should be to ping switch
Pertama, pada VLAN ke-20 sukses. Lalu, where the ping from PC B to switch kedua sukses. Nah, bagaimanakah hasilnya? Nah, sekarang kita untuk PC yang pertama ke VLAN 20 sudah berhasil. Lalu selanjutnya PC yang kedua kita ping juga. Ping 192.168. 10.12 lalu enter. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk PC yang B itu timeout atau D-nya invalid. Baik, mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.